Halo. Oke, bentar. Tulisannya terlalu kecil. Di sana hujan nggak? Tinggiku berapa? 167. Cukup pendek. Tapi pas sih rata-rata cewek Asia kan segitu tingginya. Berat badannya 57. Ada tutor eyeliner, udah pernah, udah sering. Nama bulu matanya nggak pakai apa-apa sih. Aku pakai maskara dari Givenchy. Umur 24 tahun ini. Skincare-nya apa? Aku pakai sabun cuci muka. Dari kemarin sih aku pakainya yang lama ya. Aku punya cara cuci muka dimana setelah cuci muka tuh jadi kulitnya cerah gitu. Jadi biasanya aku cuci muka, terus aku diemin sampai kering, habis kering baru aku bilas. Terus setelah dibilas kan dilap. Habis itu ini langsung cerah gitu loh, mengkilat. Kulitnya mengkilat. Tadi lotion, aku cuman pakai lotion waktu di negara yang seasonnya lagi winter gitu. Aku nggak bawa ini deh, nggak bawa lotionnya. Kalau lagi winter bersalju kan kulitnya kan sampai kering banget tuh. Nah itu aku baru pakai lotion. Aslinya aku nggak suka lotion, kayak lengket-lengket gitu loh di badan. Cuman karena winter nggak ada pilihan lain ya. FB itu apa ya?
curly sendiri, makanya jelek. Aku lagi belajar cara curly rambut itu gimana, karena biasanya kan aku nggak pakai gitu-gituan. Terus aku belajar kayak gimana ya caranya ya. Susah tahu ternyata. Udah gitu rambutnya susah diatur lagi, kayak kesana kesini kesana sini. Face washnya apa? Lamer, atau bahasa Inggrisnya tuh lamer. Bentar, tunggu di sini, aku ambil. Nih, jadi sabun cuci mukanya pakainya dikit aja, dikit, karena nggak perlu banyak-banyak. Ini pakainya Lamel. Kalau nggak ini Shiseido, karena nggak semua sabun cuci muka cocok di kulit aku. Kulit aku cukup sensitif. Banyak brand yang sudah bikin kulitku merah-merah. Mungkin pernah ada yang lihat kayak aku nggak pakai makeup. Sebelum pakai makeup pasti muka aku kan kayak merah-merah gitu kan. Nah itu gara-gara nyobain sabun cuci muka lah, makeup kayak gitu. Reaksi alerginya tuh cepet banget. Udah alerginya tuh kan merah-merah, terus kayak bentol-bentol gitu loh, perih. Iya, aku pakai Softland karena minus aku cukup gede. Minus matanya gede. Kalau pakai kacamata berat di hidung. Pakai curly otomatis aja, iya kan? Cuman nggak ngerti kayak arahnya itu loh. Semprotan buat burung. Apa ya? Jangan aneh-aneh ah. Nggak tahu aman atau enggak. Dicoba-coba. Cowokku nggak sunat, kadang bau. Orang kah? Oke. Kebanyakan manusia sebenarnya nggak sunat. Kebanyakan laki-laki itu nggak sunat karena nggak diharuskan. Dan cara membersihkannya ya gampang banget. Setiap mandi ya dibuka kulitnya, dibersihin, dah kayak gitu aja cukup. Kan nggak mungkin dong setiap ke toilet umum gitu ya, terus kayak buang air kecil, terus bawa burungnya ke wastafel terus cuci, kan nggak mungkin gitu. Jadi waktu mandi dibersihin, kayak gitu ya udah cukup kok. Kalau rambut rontok itu aku kurang tahu ya, karena rambutku nggak rontok. Mungkin cocok-cocokan sama sampo-nya, bisa coba-coba dulu. Jadi tersinggung yang belum sunat. Banyak tahu yang belum sunat. Kan kayak rata-rata kan oke lah, yang aku kan kebanyakan kan Chinese rata-rata nggak ada yang sunat. Keluargaku nggak ada tuh satupun yang sunat malah, karena bukan hal yang diharuskan. Tisu magic aku kurang tahu deh kalau hal-hal begituan ya. Jangan aneh-aneh deh, jangan coba-coba, nggak tahu bahaya atau enggak. Tapi Chinese sekarang pun sunat enggak juga. Chinese mana? Aku oke lah, aku jarang ketemu Chinese Indonesian, tapi kayak kalau Chinese Singaporean, Malaysian, Chinese local, mainland, or like Chinese from US, itu basically aku nggak pernah lihat mereka anunya sunat ya. Judge from kayak subscriber aku kasih ke aku gitu.
Malaysia, Singapura pernah jumpa nggak? Pernah dong. Kok kakak nggak sombong ya? Apa yang harus disombongin? Nggak ada hal yang perlu disombongin, ya nggak perlu sombong. Klien kamu siapa? Klien aku coba. Ada-ada aja klien. Singapuranya di mana? Wah, jangan. Singapura terlalu kecil. Kalau aku kasih tahu langsung tahu di mana. Karena satu-satunya di lokasi aku itu kan kebanyakan SDB. Jadi SDB itu rumah susun, dan apartemennya itu cuman ada, atau kondo itu cuman ada 2. Dan ada 2. Ada yang baru 1 lagi, oke lah 3 lah. Terus dari 3 ini ada 2 penthouse. Jadi rumahku kan penthouse. Dan yang paling tinggi itu kebetulan kondo aku. Jadi agak langsung tahu aja di mana. Udah gitu kayak deket banget sama MRT station. Walaupun aku nggak pakai MRT-nya. Aku udah lama banget nggak naik MRT. Ke Kuala Lumpur. Kemarin aku di Kuala Lumpur. Ketemu temen aku Latina. Cewek Latina. Aku punya 3 cowok, wajar nggak? Tergantung pandangan masing-masing sih. Kalau kamu emang lagi pengen main-main ya silahkan. Bukan urusanku untuk menentukan wajar atau tidak, karena itu urusanmu. Lain apa ke MRT-nya? Waduh, aku nggak pernah naik MRT-nya karena aku punya mobil. Jadi udah cukup lama aku nggak naik MRT. Kalau nggak, ya karena aku naik mobil. Kalau nggak naik mobil aku pesen Grab. Kok aku sewa berapa? Jangan bertanya hal yang gak akan pernah kamu bisa dapatkan. Misalnya parfum Miu Miu. Parfum itu emang kenapa punyamu bau? Kalau nggak bau ya nggak perlu dipakein parfum kayak gituan lah. Itu kan bahaya. Kayak nggak tahu kandungannya isinya apa. Belum tentu kamu cocok. Kalau nggak cocok jadinya keputihan. Ntar habis keputihan jadinya bau. Nggak usah pakai parfum kayak gitu. Naturalnya itu bagian wanita itu ya nggak berbau atau bau keringat, udah kayak gitu. Kalau dipakein parfum gitu kan aneh banget. Mana ada kayak bagian wanita wangi bunga, wangi itu nggak ada. Adanya nggak berbau atau bau keringat ya bau biasa udah. Namanya juga kayak bagian selangkangan kan ada kelenjar keringatnya. Jadi ya wajar aja kalau ada bau keringat. Mungkin yang perhatiin di kelas kayak seperti anatomi tubuh harusnya tahu ya kelenjar keringat itu apa ya, dan bagian di mana ada kelenjar keringat. S2 jurusan apa? MBA di Toronto. Mungkin yang di Kanada tahu lah di mana. Toronto itu di
Kanada, sekitar 4 jam dari New York. Jadi New York terus ke atas itu 4 jam bisa sampai di situ. Kamu gym maunya, tapi ya gitu. Jadi aku lagi hobi nonton anime. Jadi kerjaanku ya nonton anime, makan, gitu-gitu doang. Rambutnya kenapa ya gitu? Percobaan gulung-gulung rambut. Nggak tahu arahnya kemana ini. Aku cobain, katanya yang sebelah sini tuh harus keluar, terus yang ini ke dalam. Terus aku kayak, kalau arahnya sama, bukannya jadinya mencong gitu ya, terus jadinya kayak kebalik-balik. Terus kadang tangannya kalau harusnya ke kiri malah ke kanan gitu. Miss Bri kangen almarhum ayah. Ih, ya ampun. Sorry banget, my dad masih alive. Belum meninggal. Jahat banget, ya ampun ngomongnya. Jangan sembarangan kayak gitu, nggak boleh. Masih utuh kok, keluargaku masih utuh. Besok kebetulan mereka nyamperin aku. Karena mereka tanggal 10 bulan depan perlu ke Penang. Ya. Karena keluargaku kan rutin semua tuh harus 6 bulan sekali check up. Gitu. Jadi besok kebetulan mami sama papi aku nyamperin aku. Dan mereka bakal tahu bawain apa? Nasi Padang. Bukan nasi Padang sih, kayak ya aku suka makan nasi Padang dari pagi sore. Bermula dari aku coba makan di Palembang. Itu enak banget, sampai mereka kan buka tuh di Tangerang ya bukanya. Setelah di Palembang buka di Tangerang, setelah itu buka banyak tempat. Akhirannya buka dekat rumah aku yang di Jakarta, di daerah PIK, Pantai Indah Kapuk ya. Mereka buka di PIK 2. Terus gara-gara itu aku suka ke Jakarta cuma buat makan itu doang. Terus besoknya udah balik lagi ke Singapura. Sesuka itu sama pagi sore tuh enak banget. Jadi mereka bawain aku, mami sama papi aku bawain aku gulai ayam, terus ayam pop sama sambal ijo. Ini kesukaan aku. Mami papi aku ya bukan pemain. Dia perusak alam, mereka perusak alam. Kebetulan punya tambang. Dan ya, gitulah. Perusak alam. Aku gak ingin mewariskan apa-apa dari mereka. Aku mau milih apa yang aku suka. Itu semua nanti dijatuhin ke adik aku. Karena aku gak perlu. Biasa live dewasa. Aku gak live begituan. Aku gak pernah seumur hidup live begituan. Gak suka, karena agak gimana ya, bingung gitu, kayak ngapain ya. Adiknya nggak main, adikku nggak main kayak aku, tapi dia cukup nakal. Dia cukup nakal semenjak dia kan waktu aku umur 17 kan aku di Singapura kan, udah di Singapura tinggalnya. Dia tuh baru dia bukan baru, dia pindah ke Singapura waktu dia umur 15 ya waktu dia umur 15. Abis itu mulai start itu kayak suka jalan sama cewek gitu. Abis itu dia pindah ke Kanada. Dia duluan ke Kanada sebelum aku. Dia duluan ke Kanada, ke Toronto, kuliah di sana. Bukan kuliah sih, college. Terus mulai temen-temennya kebetulan ya
anak-anak orang kaya yang nggak bisa diatur. Jadi terpapar kayak ya di Kanada, di US ini di Europe juga cukup normal, dimana ada party, tapi partinya ya tahu kan kayak gitu. Mami sama papi aku cuman saranin kayak ya pakai pengaman. Dia nggak pemain kayak aku, dia pemainnya di belakang. Jadi nggak di kamera tapi di tanpa kamera. Tapi ini hal-hal yang sangat biasa di kalangan, ya begitulah. Rata-rata juga bukan orang Kanadanya, tapi pindahan dari Cina lah, dari Germany. Aku kurang kebanyakan Korea itu ya gitu. Korea sih yang paling nakal yang aku tahu. Tapi ya gitulah, anak-anak puber ya aku bilang ya. Untungnya dia teman-temannya emang pemakai narkoboy, kebetulan di sana legal, tapi dia nggak pernah nyentuh narkoboy, tapi dia suka minum. Jadi setiap hari Sabtu itu dia pasti minum. Dia minumnya suka gin, tequila gitu-gitu. Aku nggak kuat. Pedes banget maksudnya. Dia minumnya kayak gitu. Jadi di rumahnya dia tuh pasti banyak botol-botol alkohol. Ya, adekku masih umur ini, berapa ya umur dia ya? Kurangin 5 tahun sama aku, 18 tahun. Cuman ya gitulah, hidupnya bebas. Umur 20, enggak, aku umur 24 tahun. Berarti adekku bukan umur 18 dong. Kok beda 5 tahun ya? Beda 6 tahun, 5 tahun ya? Kelahiran 2006, 5 tahun. Kemarin dia bilang ke aku umur 18. Kayak dia umur 19 dah. Umur 19 kan? Dia ngomong ke aku umur 18. Karena kan kita kan ke Makau bareng. Terus aku mau masuk ke dalam, terus aku tanya ke dia, kamu umur berapa ya? Karena muka dia kan kelihatan bocil banget ya, bocah banget, bener-bener kayak bocah banget. Terus dia bilang umur 18, aku kayak oh ya nggak bisa masuk, Cici pengen masuk, pengen lihat gitu, karena suamiku kan udah masuk duluan itu. Terus suamiku ngechat aku lihat deh ada yang tanding ini 50.000 satu tangan gitu kan, menang. Aku kaget. Main apa namanya tuh ya, bakarat terus kebetulan udah 11 kali banker win. 11 kali banker win itu kalau kamu taruh $1.000 aja itu udah menang berapa ya? Aku punya bad luck di perjudian, jadi aku nggak main judi. Nggak bad luck sih sebenarnya, cuman bikin aku kayak gimana ya, perasaannya tuh nggak tenang gitu, walaupun bukan uang yang gimana ya, bisa dibuang aja gitu, tapi kayak rasanya nggak tenang aja. Jadi ya kalau kalian mau judi, jangan judi pakai uang yang kalian punya. Judi pakai uang orang aja. Banyak sih waktu kemarin di Makau, cowokku bilang wah yang judi tuh semua tuh Chinese, opa oma Chinese gitu. Dan sekali main itu bukan minimumnya kan 500 Makau itu berapa ya, 1 juta minimum satu tangan kan 1 juta. Mereka nggak ada yang main minimum,
mainnya langsung ke 500 juta. Jadi agak merinding aja kayak kasihan sih orang-orang di Makau, kayak hidup kesenangannya tuh kayak gitu-gitu aja rasanya ya. Karena selain itu aku nggak ngelihat apa yang seru ya. Belanja doang sih aku. Kemarin baru beli daleman baru, harus diganti semua kan tiap 6 bulan, tiap 1 tahun harus ganti daleman baru. Rambutnya rontok? Enggak kok, nggak rontok kok. Spill makanan. Aku makanannya agak nggak sehat. Karena aku nggak gitu suka sayuran. Ya, makannya kayak daging lah. Buka endorse nggak? Buka sih, tapi kalau aku tuh agak nakal ya. Jadi kalau ada endorse yang aku nggak tertarik, itu aku langsung pasang harga yang sangat amat tinggi, nggak realistis gitu. Kalau aku suka barangnya terus aku kayak ya nggak apa-apa, nggak usah bayar, kasih aja ke aku gitu. Itu kebanyakan yang kayak ya barang-barang nggak guna sih, disuruh review sendiri, nggak perlu diposting, jadi ya oke. Tapi rata-rata aku kebanyakan terimanya endorse mainan dewasa. Karena mereka berani bayar gede aja sih. Kayak bikin satu video nggak perlu yang kayak berjam-jam gitu, minimal 15 menit, 10 menit gitu, minimal 10-15 menit, 20 menit juga nggak apa-apa sih. Terus bayarannya itu mereka yang nawarin, maksudnya aku sebut harga dulu terus mereka nawarin gimana kalau ini. Oke. Penasaran gak harganya berapa setiap satu video? Ini yang aku posting di website gratisan ya, jadi semua orang bisa nonton. Enggak lah, enggak sampai 1 M lah orang ini. Video gratisan. Ini video gratisan ya, yang di website gratisan. Kalau ada yang lihat aku mainan sama mainan gitu, itu mainan endorsement, dan bayarannya itu sekitar 350 juta sampai 500 juta satu video, 10 menit minimal. Ya. Makanya aku nggak gitu peduli, karena aku bilang kalau mau posting di website gratisan kalian harus nyocokin juga. Cara pembayarannya itu setengah-setengah. Biasanya aku minta DP dulu setidaknya 25%. Oh sorry banget, aku bayarannya dalam USD, jadi 35.000 USD itu berapa ya? Aku kali aja 10.000 ya, nggak usah ribet-ribet ya, 390 juta udah gitu. Kali aja 10.000. Jadi aku pakai transfernya lewat bank langsung. Jadi transfer ke bank Singapura langsung.
ya cuman karena lagi pindah-pindah negara terus, kalau ada yang sadar aku tiap bulan itu pasti di negara yang berbeda. Kemarin kebetulan aku di Hong Kong, terus sekarang kan aku lagi Malaysia, jadi aku nggak ambil endorsement dulu. Jadi nggak ada update, nggak gitu update video gratisan sih di sana. Kenapa pindah-pindah? Ya nggak kenapa-napa sih, karena kebetulan aja butuhnya. Anyway, suamiku bentar lagi pulang, jadi ada yang mau ditanyain bisa tanyain dulu sebelum dimatiin. Akun asliku yang mana? Akun asliku TikTokku cuma satu ini doang, nggak ada TikTok lain. Aku kurang tahu ya gimana cara biar orang-orang tuh tahu TikTok asliku yang mana. Harus centang biru, caranya gimana ya centang biru ya? Aku nggak pernah coba-coba loh. Punya cafe shop. Oh, aku nggak punya hoki di F&B. Aku udah pernah coba buka waktu aku umur berapa ya tuh ya? Waktu aku masih belasan tahun, aku pernah coba buka F&B dan bener-bener nggak ada hoki. Itu udah berapa kali aku nggak ada hoki. Ya. Aku mulai jadi pemain waktu umur aku 21 tahun. Itu lagi masa-masa COVID, aku di Singapura kena karantin karantin mandiri, jadi nggak boleh keluar, nggak boleh gathering. Terus aku kayak aduh bosan juga ya, terus tiba-tiba akun Instagram aku kena ban dan segala macam. Terus temen aku datang ke rumahku, nih aku kenalin nih website ini. Terus aku bilang aku tuh udah pernah lihat tapi aku nggak bisa bikin sama sekali, udah coba tapi nggak bisa bikin gitu. Terus habis itu temanku satu lagi ngomong ini, jadi yang temanku datang ini cewek, temen satu lagi itu juga cewek, itu ngomong udah aku aja yang bikin ini akunnya, aku bisa bikin. Oh ya udah. Terus setelah dibikin, dia jadi ya mungkin karena orang nggak pernah pegang duit, jadi gelap mata. Dan akun yang dia buat itu banknya itu connect-nya ke bank dia, karena nggak bisa pakai nama aku ya, karena bukan akun atas nama aku, jadi nggak bisa pakai namaku. Dan kebetulan temen aku bukan dari orang yang pernah megang duit banyak, terus tiba-tiba ada duit banyak jadi gelap mata ya, jadi gitulah. Sayang sih, kayak temenan udah berapa lama terus tiba-tiba nggak temenan cuman hal kayak gini doang. Gaji berapa? Yang tahu-tahu aja. Aku pernah spill pendapatanku per bulan. Jadi bukan kayak gaji, sistemnya bukan kayak gaji ya. Lebih ya di bulan itu rame atau enggak. Kalau nggak rame ya segitu, kalau rame ya segitu. Kayak gitu lah. Nggak nentu gitu. iPhone 16 Pro Max berapa? Kebetulan ini iPhone 16 Pro Max, tapi aku nggak gitu pakai karena nggak suka. Cara bukanya gimana udah ya.
Ini ke 6 Pro Max ya, kayak gini. Ini yang 16 plus ya, nggak tahu deh. Yang warnanya pink itu, aku sukanya yang itu. Ini nggak suka, jelek. Nggak gitu pakai paling cuman kayak buat apa ya, kalau HP ku dipakai sama suamiku, jadi aku baru pakai itu. Jadi aku sama suamiku udah kebiasaan dimana kalau dia pengen main Mobile Legend terus nggak mau kalah atau apa, pakainya akun aku, di HP ku dipakai. Karena rata-rata kan HP ku cuma dipakai, kebanyakan pakai buat nonton anime doang. Yang nggak gitu penting. Suamiku orang Cina mainland, dari Beijing. Mungkin ada yang dari sana. Aku November itu aku mungkin jalan-jalan dulu sama sekeluarga sebelum kita nggak ketemu lama. Karena Desember aku udah harus siap-siap semua, packing. Januari atau Februari aku pindah ke China. Jadi aku pindah kebetulan aku waktu nikah dikasih rumah, tapi bukan di Beijingnya, tapi di Tianjin. Jadi ini kan Beijing, terus Tianjin di sini. Aku dikasih rumah sama mertua aku di sana. Tapi aku nggak mau tinggal di sana karena nggak ada apa-apa. Aku maunya di Beijing. Kalau di Beijing Shanghai, cuman kayak gitu. Shanghai juga nggak ada apa-apa sebenarnya. Aku pengen jual rumah yang dikasih sama mertuaku, terus beli mobil Xiaomi. Tapi kayaknya nggak bagus ya gitu ya. Masa dikasih tapi abis itu dijual. Katanya buat ini gift atau simpenan atau apa gitu. Terserah mau diapain. Mertua aku tahu dari awal kita sebelum pacaran, dia kenalin ke aku udah ngomong duluan. Jadi buat yang belum tahu, suami aku itu dulunya cuman pengikut aku di Instagram, terus habis itu dia subscribe di akun aku, subscribe di ya akun begituan. Terus kita kenal dari situ, kita banyak ngobrol dan segala macam. Dan aku kan nggak pakai agensi yang buat balas-balesin, jadi aku tahu semua yang aku ngobrol gitu. Terus dari situ kenal, terus dia jadi deket. Kita awalnya cuma temenan gitu, tapi ya jatuh cinta lah, terus jadi deket tambah deket. Dia jadi kayak mau pacaran. Oh ya udah, ayo. Cici punya anak, aku nggak punya anak. Dari sisi mana aku punya anak? Ci, aku mau kabur dari Indo. Caranya gimana? Punya duit. Caranya gitu, punya duit. Aku kurang tahu ya kalau cara kabur dari Indo gimana ya. Ya kabur aja sih sebenarnya. Kalau kamu punya duit ya kabur aja, nggak apa-apa. Inilah waktu orang bilang duit itu nggak penting apa-apa, tapi nggak punya duit nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jalan-jalan nggak bisa. No money no party. Nggak ada duit nggak bisa bantu orang apa-apa gitu. Nggak mau punya anak, mau aja, tapi ya caranya agak beda. Aku antara surrogate atau adopsi.
tapi nggak ada keluargaku yang setuju. Kalau katanya kalau mau punya anak harus dari rahim aku, dan aku nggak mau. Karena apa? Karena aku tipe yang kalau setelah melahirkan itu bukannya balik lagi tapi tambah melar. Ini nanti aku nggak punya badan ini lagi, ini bakal hilang semuanya. Aku kurang tahu aku bisa handle stresnya atau enggak. Mungkin ada yang tahu perempuan kalau hamil itu stresnya itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi kalau kalian punya istri, punya orang yang kenal itu lagi hamil, disupport, disayang, karena mereka butuh itu. Sayang bisa dalam bentuk apapun, kayak dengan ucapan yang sabar ya, kamu pasti bisa tahan ini semua, karena sakitnya tuh sakit banget katanya. Kok pucet? Aku nggak pucet. Masa sih pucet? Aku kalau nggak pakai makeup tambah pucet lagi. Ini dikasih warna-warna nih biar nggak pucet. Aku suka pakai korset sih, tapi jangan pakai korset itu terlalu lama ya, karena nggak bagus juga. Dan waktu tidur itu jangan pakai korset, itu juga nggak bagus. Oke, suamiku udah nyampe. Bye guys, aku perlu ke bawah, yang pergi.